Alhamdulillah pernah kita live streamingin kementerian. Wih, Iya gitu, dapat proyekannya gitu ya. Mantap. Pak Sandiaga Uno sama Ridwan Kamil juga. Wih. Sound Digital adalah sebuah platform atau sebuah ya tempat orang bisa kumpul di sana buat bisa apa ngobrol bareng, produktif bareng. Tempat orang singgah di sana gitu ya. Di awal-awal sesi kayak 2-3 minggu awal gitu ya, nggak saya temenin. Karena apa? Standarisasinya tadi. Terus mental kerjanya, kultur kerjanya itu harus semua ditreatment di pekan-pekan awal. Kalau nggak di pekan awal disupervisi, blunder nanti. Karena saya lagi-lagi pengen banget 2045 tuh bener-bener emas ya, bukan cemas gitu ya. Gitu, entrepreneur harus lompat dari tempat tidur. Sama satu lagi seneng belajar. Jadi emang ternyata dunia itu butuh duit ya. Walaupun mungkin duit bukan segalanya. Selamat malam rekan-rekan Gereja Kreatif. Hari ini saya masih di Uncle House. Kita hari ini mau ngobrol tentang anak muda berprestasi. Beliau adalah owner dari Saung Digital ID. Ya, Saung Digital ID itu adalah platform yang menyediakan jasa untuk membuat dan mendigitalisasi hal-hal yang berkaitan dengan keseharian perusahaan, biasanya corporate. Kayak beberapa corporate besar juga dia sudah handle. Jadi kita mau tanya Saung Digital itu apa sih sebenarnya? Buat apa dibuat dan proses dibuat itu karena apa gitu? Apa karena kurang duit? Apa karena kurang apa ya? Sorry bro, namanya siapa Mas? Irsyad panggilannya. Nah, ini yang punya Saung Digital. Bang Dika ya? Siap, saya Dika. Apa sih Saung Digital? Saung Digital, aku ngejelasinnya itu dari mana ya. Jadi kalau tadi ditanya atas dasar apa Saung Digital dibuat, itu benar banget karena sesimpel kurang duit ya. Jadi emang ternyata dunia itu butuh duit ya. Walaupun mungkin duit bukan segalanya, cuma dunia itu memang ketika mau jalan dunia emang butuh uang. Dan di corporate, sebenarnya bukan corporate, di yayasan emang saya melihatnya masih ada yang harus dibutuhkan, yaitu uang. Hingga akhirnya saya izin gitu ya sama SDM saya gitu, mau bangun deh, kayaknya ini ada peluang buat yang sesuai dengan skill saya, sesuai dengan passion saya juga gitu ya, berhubungan dengan desain dan multimedia, desain komunikasi visual. Kalau tahu DKV ya singkatannya, DKV. Nah dari situ saya izin, alhamdulillah di approve gitu kan, dan ternyata sambilannya alhamdulillah nutup buat kebutuhan popok, Pampers dan kawan-kawannya itulah ya. Siap, begitu kurang lebih sih. Dari situ ya melihat ada peluang, kita lanjutin hingga akhirnya sampai sekarang. Dari 2019 sampai dengan 2025. Lama. Iya. Lama sudah ada hampir 5 tahunan. Saya nggak kenal berarti. Produk yang ditawarkan apa di Saung Digital? Oke, produk yang ditawarkan sebenarnya yang berhubungan dengan desain grafis gitu ya, desain grafis kayak branding, logo, kemudian tools marketing, web design, apalagi ya video editing. Kemudian kita merambah juga ke social media management juga, ada live streaming juga. Semenjak pandemi kemarin kita mencoba untuk upgrade skill juga, live streaming. Alhamdulillah pernah kita live streamingin kementerian. Wih, iya gitu, dapat proyekannya gitu ya. Pak Sandiaga Uno sama Ridwan Kamil juga. Wih. Terus kemudian ada tadi web design udah. SEO mungkin menuju ke sana, cuma tipis-tipis, kita belum terlalu ini. Yang sekarang lagi mau coba digarap adalah AI for DKV sih, AI for desain komunikasi visual. Balik ke Saung Digital. Siap. Di Saung Digital sendiri berapa nih timnya nih? Timnya sampai bisa survive dari 2019 ke 2025. Siap, alhamdulillah kita dulu tuh dari 2019 itu emang single factor ya gitu. Single factor paling bareng sama ada beberapa anak karyawan juga yang dulu di corporate juga. Alhamdulillah mereka mau bantu. Kita jadi mitra sih gitu. Kita jadi mitranya buat apa yang ya garap proyek-proyek di Saung Digital gitu. Nah, di 2021 pandemi kita hire 2 orang.
Alhamdulillah itu 2 orang itu kompeten juga, Gen Z juga gitu ya. Tapi selesai setahun kemudian di 2024, alhamdulillah saya hire lagi. Rencananya targetnya di 2025 kita mau hire rencananya sih sekitar 3 orang aja gitu ya, nggak banyak. Tapi yang udah deal baru 2 orang di 2025 ini. Berarti total 5 sekarang. Oke, totalnya 2. Sama saya 3. Oh 3. Tiga, oke, 3 ya. Jadi yang kemarin itu udah selesai, 2 orang yang 2021 itu kemarin sudah selesai. Dengan klien sebanyak itu? Klien sebanyak itu ya kita garap bareng sama mitra-mitra kita juga yang emang eksis, yang emang mereka punya kompetensi, punya skill di desain grafis di DKV, video editing, desain grafis, desain logo, live streaming, event yang berhubungan dengan DKV lah. Kita hire aja, kita bagi hasil, proyekannya kliennya kita yang closing gitu sih. Mitra sebutannya, mitra desain. Terus tahunya si klien itu hasilnya oke apa enggak? Testimoninya dikasih dari mana? Testimoninya itu alhamdulillah selalu kita dapatkan secara langsung sih. Kalau konkretnya repeat order sih. Alhamdulillah repeat order banyak. Contohnya Save Children, kita repeat order. Save Children, NGO juga repeat order. Alhamdulillah kita 2 kali kalau nggak salah. Terus Kementerian Keuangan, sebenarnya ini cabangnya Kementerian Keuangan gitu ya. Ada jejaring di sana. Annual report kita 2 tahun berturut-turut. Terus yang langganan BSI, yang dulu masih Lasnas BSM ya dulu, Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Mandiri, ya dulu Bank Syariah Mandiri, sekarang BSI. Betul, alhamdulillah kita 5 kali dapat proyekan bareng sama BSI. Di corporate besarnya atau di? Di cabang programnya, di lembaga amil zakatnya. Itu alhamdulillah, itu dapat kita. Dan ya sambil ngantor, sambil ngerjain proyekan sound digital. Itu prosesnya, alhamdulillah ada. Pertama kali dapatnya BSI semuanya itu mereka yang menyodorkan konsep apa full konsep dari request ininya sih, request ordernya tergantung requestnya mau apa. Mau bikin video gitu ya, mau bikin video editing atau story tentang beneficiariesnya dia gitu kan, atau liputan. Nah itu yang kayak gitu dapat dari mereka requestnya gitu ya. Nah kita yang aktivasi lah sound digital. Bareng sama sebenarnya sound digital ini bareng sama NGO saya juga ya, yang dulu saya sempat kerja di sana. Emang pemantiknya dan jejaring awalnya itu saya dapat dari corporate saya juga gitu. Itu alhamdulillah dapat rezeki dari sana. Lepas dari sana pun saya kembangin sendiri. Alhamdulillah masih dapat aja gitu ya. Alhamdulillah, luar biasa. Wow. Sound digital selama ini ya, kalau kita ngomong dari sekian banyak customer nih, customer yang repeat, itu kalau bicara rate itu mahal nggak sih sebenarnya? Rate termahal itu ngerjain apa sih sebenarnya? Rate yang paling mahal tuh borongan sih ya. Bisa 2 digit tuh kalau borongan. Misal nih liputan juga, video editing juga, terus apalagi ya, aktivasi desainnya juga gitu ya. Live streamingnya ikutan. Itu cakep lah dapatnya kalau borongan. Kalau yang perintil ya kita harga yang udah ada di price listnya sih. Oh ada ya di Sound Digital? Ada price listnya. Kurang lebih sama. Seru juga nih. Iya. Di Sound Digital sekarang merambah ke itu nggak? Kayak sejauh mana kayak artis manajemen? Artis manajemen, wah itu menarik banget. Karena kan kalau ya ini jadi mau nanya pengembangan ya. Karena kan semua lengkap ya. Dari desain kreatif desain, video editing, live streaming. Kenapa nggak sekalian punya manajemen artisnya? Manajemen artis. Atau kenapa baru kepikir gitu? Ambasadornya gitu ya. Ambasadornya. Menarik. Iya itu dia. Jadi kita pada akhirnya tahu batasannya. Batasannya dalam artian ini sih. Kita, kalau aku basicnya emang seneng yang berbau-bau visual gitu ya. Yang ngulik aplikasi itu seneng banget ngulik aplikasi gitu ya. Terus ngulik yang namanya AI gitu ya. Terus ngulik yang namanya SDM yang sekarang bantu sebagai mitra atau bantu sebagai anak magang gitu ya di Sound Digital. Aku seneng di sana gitu ya. Manajemen artis tuh emang pada akhirnya harus berhubungan dengan analisis ininya sih ya. Analisis nih efektif apa enggak gitu ya, ambasador yang ini gitu ya, atau kebayangnya sih gitu aja, ada analisis dan mungkin treatmentnya seperti apa belum sampai ke sana sih mikirnya gitu. Nah treatmentnya emang treatment yang untuk basic dulu aja lah gitu ya. Kalau manajemen artis tuh kayaknya udah
menarik nih, serius nih kayaknya gitu. Tapi emang belum kebayang juga sih gitu. Takutnya harganya juga mahal. Nggak tahu, karena nggak tahu sih basic itu. Dulu ingat gak sih waktu saat Pernah ada pengalaman nggak? Oh, nggak pernah. Nggak pernah, saya bukan artis juga jadi nggak Iya, tahu. mungkin atau mau jadi artis. Saung digital gimana ya? Kok kasih namanya saung nih? Saung itu kan tempat makan. Betul, sama tempat makan ya. Iya, apa basicnya dulu pernah punya tempat makan? Kenapa saung namanya? Kenapa saung? Oke, menarik nih. Jadi saung itu kita nganggapnya sih emang kayak apa ya? Kayak gazebo ya, benar nggak sih? Saung tuh kayak gazebo nggak? Kayak yang sifatnya tuh tempat orang bermukim, tempat orang beristirahat, bener ya? Kayak ya pondokan aja gitu ya. Nah, kita pengen bikin bahwasannya tuh saung digital adalah sebuah platform atau sebuah ya tempat orang bisa kumpul di sana buat bisa apa, ngobrol bareng, produktif bareng, tempat orang singgah di sana gitu ya. Hingga akhirnya dapat ilmu, ya sekedar ilmu yang ringan-ringan gitu ya, nggak yang serius-serius banget juga gitu kan. Dapat skill baru juga mungkin. Yang saung digital itu ya saung ya emang berhubungan dengan digital. Nah, kebetulan digitalnya saya senang banget yang berhubungan dengan DKV dan IT tipis-tipis lah ya. IT saya senang banget tahu gitu ya kalau paham tentang programmer apa gimana. Nah, saung itu mudah-mudahan dari namanya saung itu orang tuh yang datang sana tuh oh pengen loh gitu, pengen datang sana dapat sesuatu yang sifatnya tuh guyup, yang ramah, yang enak, nggak serius amat gitu. Itu sih mudah-mudahan jadi bahasa marketing yang oke nggak? Nggak tahu. Oke banget. Oh, oke banget ya. Oh, Iya, jadi udah Oke. cukup lah ini kalau Siap. bicara marketingnya. Karena udah banyak lah ini, udah luar biasa. Ayo, siap. Gadget yang digunakan untuk liputan atau video editing atau pengambilan gambar itu apa ya, kamera atau handphone Ya, atau kita agamanya tuh sama kayak yang kamera yang di sini. Agamanya apa? Sony. Oh, Mirrorless, ya saya pakai mirrorless sejati gitu ya. Oh, Karena saya make DSLR pusing sendiri gitu ya kan. Kalau mirrorless tuh bawaannya tuh udah kayaknya praktis deh. Terus ketika di laptopin atau ketika di computerizing ya udah lebih ramah lah ya. Nggak Iya. kayak DSLR banget gitu. Itu gitu ya. Jadi DSLR ada, kemudian ada laptop yang pastinya yang speknya cocok buat desain, editing semuanya itu harus ada juga. Terus apalagi ya, kamera, lensa alhamdulillah kita punya juga buat liputan yang sifatnya sport gitu ya. tele berarti. Tele betul. Nah kalau kemarin ada podcastnya Uncle ini, sorry di podcast itu ada ngundang, masih ingat Bang Azel? Ada ya yang punya, yang ketuanya ini ya, Ketua Tuguraya. Tuguraya FC. Nah itu kita dapat orderannya, kita beli tuh, bela-belain beli tele buat mudah-mudahan sih dapat orderan dari dia gitu. Itu lucu banget sih. Oh, Azel yang bener saya. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan dapat. Ya 2 kali alhamdulillah udah dapat lah. Iya gitu. Ya dia main bola ya. Betul. Dia Nah, main bola itu jarak jauh. menarik tuh kalau ada peluang-peluang kayak gitu, kita beli bela-belain buat ini. Ya ternyata worth it juga. Mahal loh, hampir 12 jutaan loh. Iya gitu. Sony yang merah tuh 12 jutaan kan satunya. Kita dapat yang Tamronnya sih, yang ini yang nggak terlalu mahalnya. Kalau Sony memang mahal. Tamronnya yang pihak ketiganya harganya cakep, kualitasnya juga nggak kalah lah mudah-mudahan. Ya. Gitu. Peralatannya kurang lebih kayak gitu. Softwarenya ya pakai software yang standar, Adobe, CapCut, Canva, ya yang kekinian aja lah ininya. Modal awal berapa duit? Modal awal berapa ya? Kalau ditanya modal awal, karena saya emang basicnya dari kuliah punya laptop gitu ya, kayaknya modal awal ya paling beli kamera 10 juta, itu kamera mirrorless Sony itu paling murah juga. Terus studio mini 1 juta, ya sekitar segitu kali ya, nggak nyampe 20 juta kayaknya. Nggak nyampe 20 juta modal awalnya ya gitu sih. Gimana meyakinkan kliennya nih? Awalnya pasti kan, tadi saya lihat portofolionya kalau nggak salah ada Bank Mandiri juga, Kementerian Keuangan juga. Itu meyakinkannya dia pakai kita lagi sebelum apa ya? Sebelum dia pakai jasa kita ya. Awalnya itu gimana gitu? Oke. Yang pertama sih intinya kita punya standar sih, standar desain, standar visualnya kita harus punya. Ini standar kayak gini loh kita, gitu ya. Nah dari standar itu siapapun yang eksekusi, saya, mitra-mitra saya, anak magang itu harus distandarin dulu. Visualnya nih kayak gini gitu ya. Standar eksekusinya kayak gini gitu ya. Udah punya standar, tinggal kita ladenin aja.
kliennya, ladenin dia maunya apa gitu ya. Kita kasih rekomendasi, kita kasih, ya kita gocek-gocek dikit lah ya. Tapi kita punya standar, kemudian ngeladenin kliennya maunya seperti apa, dengan teknik lobby, dengan teknik ya marketing ininya lah ya. Alhamdulillah, closing, repeat, dan lain-lain lah. Nambah juga gitu, mereka nyebar ke jejaring mereka juga. Kurang lebih kayak gitu sih. Jarang sih yang bisnis kayak kayak bro ini tuh jarang memang. Memang ada beberapa yang gede, setahu gua ada, tapi memang ini beda ya. Di Saung Digital sendiri apa ya, berbadan hukum nggak sih? Sorry, udah berbentuk PTK? Ada lembaganya. Ada Oh, lembaganya ya, nggak sih? Terima kasih. Jadi di 2025 ini kita Saung Digital akan bikin legalnya juga gitu ya. Berarti belum ya? Belum. Benar pertanyaan saya. Itu belum. Tapi anehnya belum aja banyak ya ini. Oh, iya. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan punya legalnya lebih banyak lagi. Dan emang legal ini ternyata berpengaruh dari apa ya keseriusan kita lah. Kelihatan integrasi kita tuh udah sampai mana, kredibilitas kita tuh udah sampai mana. Mudah-mudahan Dipotong sih. pajak loh. Nggak ngurusin karena kita sementara ini legalnya kita pengen yayasan. Nah, kenapa yayasan? Kenapa saya pengen bikin yayasan? Karena apa? Karena pemberdayaan. Saya senang banget yang basicnya edukasi gitu ya. Saya senang banget ketika anak-anak ada anak-anak magang gitu ya. Even anak-anak mitra-mitra kita yang emang ternyata mereka belajar sesuatu gitu ya. Mereka datang-datang buat dapat proyekan, tapi nggak cuma dapat duitnya doang, tapi dapat pembelajarannya juga. Saya senang tuh yang ngidupin anak-anak muda yang ternyata produktif dan mau belajar gitu ya. Saya senang banget. Yayasan itu pada akhirnya saya buat untuk jadi legalnya Saung Digital itu karena ingin menjadikan Saung Digital itu jadi lembaga pelatihan kerja LPK. Itu ujungnya ke sana. Jadi kita akan buka kelas-kelas training yang berhubungan dengan AI, berhubungan dengan DKV gitu ya. Kita mau buka kelas-kelas training yang itu buat umum, kerjasama sama sekolah-sekolah edukasi, kerjasama sama corporate, pemerintah nggak tahu gitu ya, karena pajaknya itu tadi kan kalau kita ngomongin pajak yayasan nggak ada pajaknya. Nah, jadi kita gocek di situ aja lah nanti. Mudah-mudahan bisa dapat tender big fish-nya gitu ya. Amin. Amin. Gitu. Hebat ya. Saya jadi pansos nih ngomong sama orang-orang besar yang ada di kamera di sini. Saya sendiri besar doang orangnya. Moga-moga channelnya jadi besar. Amin. Karena kita memang edukasi ya di sini. Jadi teman-teman guys, jadi ada beberapa kisi-kisi buat teman-teman yang baru memulai, pesan. Oke. Buat apa? Entrepreneur atau buat Semua buat entrepreneur, Oh, orang yang baru memulai mungkin. aku berasa ini. Oke, sip. Kalau tadi ditanya kisi-kisinya ya buat entrepreneur. Kalau nyambungin nanti ke Gen Z nggak apa-apa juga ya. Karena saya lagi-lagi pengen banget 2045 tuh bener-bener emas ya, bukan cemas gitu ya. Aduh, berat banget nih ngomongnya ya ampun. Jangan nih, bentar lagi jadi wali kota Depok. Bahaya orang ini. Oke, jadi sebenarnya gini sih, ngelihat wirausaha yang harusnya bisa apa ya, peluangnya itu gede banget sih sebenarnya. Kalau saya rasa saya aja yang dari antah berantah gitu ya, nggak punya apa portfolio, saya follower juga nggak nyampe ratusan ribu gitu ya, belasan ribu pun nggak gitu ya. Silahkan dicek gitu ya. Terus ya skillnya, sertifikasi juga belum ada gitu ya. Nah, tapi alhamdulillahnya karena saya menekuni gitu ya, dan saya senang. Saya rela buat malam-malam tuh kayak, oh ya udah kayaknya ini order harus diseriusin. Ini order ada duitnya loh. Oh ini cocok nih buat dihajar yang emang semalaman pun gak ada masalah gitu ya. Saya senang banget buat ngulik itu semua. Dan ketika saya senang dan belajar satu hal gitu ya, ternyata ada duitnya, senang banget ya. Entrepreneur kayaknya belajar. Oke, duit bagus gitu ya kalau ada duitnya, tapi ketika disandingin sama lu tuh ketika dapat duit tapi lu belajar juga sesuatu hal gitu ya, itu kayak double aja senangnya gitu ya, belajar dan dapat duit. Itu satu. Terus yang kedua emang harus punya targetan kalau emang bisnisnya mau growth, apa yang harus achieve apa sih di tahun ini gitu ya, achieve apa di tahun kemarin yang nggak dapat gitu ya. Terus memastikan apa ya
lompat dari tempat tidur tuh tahu, karena kita tahu target kita apa di tahun ini, kita kayak berasa nih tidur kok kayak nyenyak gak nyenyak gitu ya, tapi kayak senang aja ketika di hari-hari itu target kita, juknis kita tuh ke checklist tuh, aduh senang banget ya. Up guys. Gitu, entrepreneur harus lompat dari tempat tidur. Sama satu lagi, senang belajar. AI, seberapa banyak dampak AI ke Saung Digital? AI ya? Banyak sih. Banyak banget. Kalau sebelumnya kita tahu Photoshop itu nge-cut, tahu ya, ini kita foto gitu kan, nge-crop ini, nge-crop badan gitu ya. Kliknya gitu. Ngeselin ya. Kita tahulah zamannya di situ, dan sekarang udah semudah itu juga buat Tinggal pakai Canva, pakai BG Remover hilang. ya, remove BG gitu ya. Terus ada Canva, even yang ternyata video aja itu bisa di-cut gitu ya. Bodinya tuh udah algoritma ini udah ini. Dan itu semua pakai AI ya, bener. Pakai AI. Nah, saya tidak memungkiri dan saya harus menunggangi itu semua sih. Biar apa? Biar efektivitas kerja kita, efisiensi kerja kita harus ini. AI yang sekarang saya pakai gitu ya, hampir di semua lini DKV sih, saya pakai semuanya, saya manfaatin semuanya sih. Copywriting saya pakai, video editing saya pakai, yang sebutannya itu kayak misal nih ada noise di suara gitu ya, saya pakai AI-nya. Saya nggak mau ngetek ulang lagi apa gimana. Ada AI-nya, dan itu jadi kayak keren gitu iniannya. Dan saya akan rekomendasiin 2 AI buat channel ini gitu ya. Saya langsung aja rekomendasiin 2 channel ini, buat channel ini 2 AI yang kayaknya cocok buat makin keren. Berbayar nggak? Enggak. Oh, nggak berbayar. Free pokoknya semuanya. Satu, Adobe Podcast. Adobe Podcast itu bikin suaranya jernih. Harus dicobain. Nggak tahu, udah kenapa belum pernah. Belum pakai. Adobe Podcast sama TooShort.ai. TooShort.ai itu karena ini kontennya podcast. TooShort.ai ini pakai AI yang bisa bikin short. Aduh, enak banget. Ini podcast harus punya. Jadi short itu tuh algoritma YouTube tuh. Siap. Langsung 8 biji. Waduh, mantap. Siap. Itu aku kasih 2 rekomendasi karena aku sebelum sini kan kepoin dulu kan channelnya, keren-keren banget. Saya nggak ada apa-apanya di sini gitu kan. Jangan suka merendah, Bang. Gitu lah. Saya yang pansos malah ya kan. Jadi apa tuh tadi? Yang pertama Adobe Podcast sama TooShort.ai. TooShort.ai. Mantap. Keren itu. Pokoknya mudah-mudahan dengan 2 ini lebih enak lagi didengarnya, lebih dahsyat lagi podcastnya. Podcast ini pokoknya keren lah, harus nyobain. Digital kondisinya sekarang kan Gen Z mostly kecanduan game. Oh iya betul. Iya kan, kecanduan game. Ada kayak ini nggak sih buat mereka ini kayak praktek kerja lapangan yang benar-benar real gitu. Mungkin unpaid tapi yang mereka dapat itu pengalaman, bukan uang. Sip. Sebelumnya saya pastikan ini akan saya share juga ke anak-anak magang saya gitu ya. Jadi kalau kalian dengar gitu ya, saya ngomong apa adanya. Dan saya treatment juga akan seperti ini juga. Oke, jadi treatment saya buat anak-anak Gen Z sekarang yang emang senang main game ya, benar ya. Mereka produktif bisa, main game produktif juga gitu. Main game mereka tuh seintens itu juga. Saya sebagai supervisornya dia gitu ya, supervisor mereka, mau nggak mau saya harus ikutan. Satu, main game, ikutan. Entah kenapa gitu ya, ketika saya tahu dunianya mereka, saya masuklah di situ. Gue cek aja di situ lah, celah-celahnya di situ. Entah sayanya ibarat kata tuh di ML saya apa sebutannya ya, dark system gitu ya. Tapi mereka tuh paham gitu. Saya masuk, saya pengen loh ikutan dengan dunianya mereka, tapi mereka paham di situ. Hingga akhirnya saya treatment dia dari dunianya mereka ke dunianya saya. Gue ceknya sih gitu sih. Gitu. Jadi gitu, saya ikutan dunianya mereka. Kemudian saya memastikan ketika ada job desk gitu ya di magang, ketika mereka magang di Saung Digital, job desk mereka, saya supervisi semuanya. Harus saya temenin di awal-awal sesi. Contohnya di awal-awal sesi kayak 2-3 minggu awal gitu ya, nggak bisa nggak saya temenin. Karena apa? Standarisasinya tadi, terus mental kerjanya, kultur kerjanya itu harus semua ditreatment di pekan-pekan awal. Kalau nggak di pekan awal di supervisi, blunder nanti di mereka kan 3 bulan, minimal 3 bulan magang gitu ya. Ada yang 2 bulan juga, tapi yang sekarang aja ada yang 6 bulan.
entah kenapa saya kuat. entah kenapa saya kuat gitu ya buat Buat ngajarin. buat ngajarin gitu. Iya, itu dia. Alhamdulillah. Entah kenapa itu, jadi saya ngerasa saya nemenin mereka di awal-awal harus wajib seperti apanya harus diinikan lah. Kesananya remote, mereka paham kultur kerja saya, mereka paham kata kunci saya buat apa, memproduktifkan mereka udah tahu lah seperti apanya. Akhirnya kita tahu sama tahu, kita produktif bareng, simbiosisnya bareng. Siap. Portofolio tidak perlu diragukan lagi. Yang mau bikin media editing, video editing, semuanya mampir ke Saung Digital. Nanti kita kasih semua channel-channelnya, atau YouTube-nya, atau Instagram-nya, dan lain-lain. Jangan lupa juga follow kita, GDA Kreatif, subscribe, follow, and share, dan semua. Begitu aja dari saya dan Saung Digital. Dari GDA Kreatif, Sundriri, selamat malam. Terima kasih, dadah.